isu tentang kemandirian gula nasional itu harus kita kembali kepada konsum kepada petani. Jadi kenapa? Karena petani ini sekarang mengambil porsi lebih dari separuh luas area. Jadi kalau dari luas areal tebu di Indonesia, mungkin tahun ini sekitar 425.000 hektar, itu 260.000 hektar itu petani. Artinya petani itu memiliki luas areal yang paling besar. Nah, persoalannya adalah petani ini sekarang produktivitasnya itu hanya 5 ton. Nah, PTPN sendiri tahun ini luas tebu kami sekitar 150.000 hektar, di mana 100.000 hektar adalah tebunya petani. Jadi kalau petani 100.000 hektar produktivitasnya hanya 5 ton, itu maknanya kontribusi petani hanya 500.000. Maka ke depan yang seperti saya sampaikan, isu tentang kemandirian gula itu tidak kita harus berpihak kepada petani. Ini di dalam analisa usaha tani yang saya kumpulkan dari beberapa lokasi di Jawa Timur, petani saat ini dengan produktivitas hanya 5 ton gula per hektar itu dia hanya memperoleh margin hanya sekitar 1 juta. Kalau kita bisa naikkan menjadi 7 ton saja gula per hektar atau 1,5 kali dari sekarang, maka pendapatan petani dengan harga gula di tingkat pabrik 10.500, dia sudah mendapatkan penghasilan sudah di atas 15 juta rupiah. Jadi isunya ke sana. Maka tahun ini target kami tahun 2022 itu target kami 1,1 juta ton, di mana yang menjadi backbone-nya adalah HGU sendiri diperbaiki tata kelolanya, kemudian petani kita berdayakan. Memang belum menjawab masalah. Tapi seperti tadi saya sampaikan, targetnya secara bertahap tahun 2025, maka luas areal kami nantinya 250.000 hektar. Itu terdiri dari lahan petani 150.000 hektar, kemudian lahan sendiri adalah 80.000 hektar, kemudian kita akan bekerjasama dengan para BUMN lain. Kita memiliki namanya di perhutani ada namanya hutan kemasyarakatan. Lalu kita akan bekerjasama dengan tanah-tanah bengkok Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami juga akan memperbaiki secara bertahap dalam 5 tahun pabrik-pabrik kami yang sudah terlalu tua. Lalu kami juga akan membangun pabrik baru di beberapa tempat, terutama di kantong-kantong produksi tebu, baik di tebu sendiri maupun tebu milik petani. Kemudian kita juga dari perluasan areal itu dilakukan melalui konversi. Jadi kami di Pulau Jawa itu dengan di Sumatera bagian selatan ada sekitar 35 sampai 40.000 tanaman karet yang akan kami ganti menjadi tanaman tebu. Karena itu sebagai concern kami, sebagai komitmen kami bahwa BUMN, PTPN terutama akan mengkontribusikan aset kami untuk kepentingan kemandirian gula nasional. Baik. Kalau kita melihat pabrik-pabrik gula PTPN ini banyak juga yang terbelit utang-utang jumbo begitu. Anda lihat apakah dengan melakukan restrukturisasi dan juga mengundang investor asing untuk masuk ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa keluar dari belitan utang ini? Terima kasih Mbak Nike. Sebenarnya saya ingin koreksi ya, kalau cerita utang PTPN tahun lalu didukung oleh Kementerian BUMN, kita telah didukung juga dengan Himbara dan para lender, kita sudah melakukan restrukturisasi utang. Dengan restrukturisasi utang, dengan perbaikan operasional, sebenarnya posisi utang kami saat ini sudah sustainable debt. Jadi kami tahun lalu saja revenue kami naik 30%, bahkan laba kami tahun ini mungkin sekitar 3,5 triliun. Artinya isu tentang situasi PTPN baik itu gula maupun sawit tentang hutang sebenarnya sudah tidak ada masalah karena sudah dibantu melalui restrukturisasi. Isu ke depan adalah bagaimana tadi saya sampaikan, ketika kita ingin PTPN mendukung pemerintah dalam swasembada gula yang sudah dicanangkan dalam RPPJM tahun 2025, maka kami melakukan perubahan model bisnis Mbak Aneke, di mana kami tentu atas arahan Bapak Menteri BUMN, fokus PTPN ke depan adalah memperkuat industri di kelapa sawit dan gula. Khusus untuk gula itu memang harus diperbaiki secara mendasar. Untuk itu kami memang mengundang investor untuk berkolaborasi, di mana yang kita perlukan bukan hanya sekedar uangnya untuk membangun pabrik baru, mengelola pabrik yang sudah ada maupun mendanai tebu petani, tetapi yang kita ingin pastikan adalah dengan masuknya investor yang berkaliber internasional diharapkan akan masuk transfer value, transfer teknologi, kaitannya dengan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa untuk meningkatkan produksi tebu harus masuk
varietas-varietas unggulan dan itu banyak di luar negeri. Nah, harapannya investor ini memiliki kapasitas untuk memasukkan varietas-varietas baru, memasukkan teknologi baru di bidang tanaman maupun di pabrik. Kemudian tentu dalam jangka dekat juga kita membantu pemerintah dalam kaitan mungkin kita bisa mengimpor raw sugar, mengimpor gula produksi untuk memastikan BUMN atau PTPN hadir di pasar.